Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sore hari ini saya jalan-jalan di kebun kelapa sawit punya teman saya sendiri ya. Ini umur tanamannya ya 3 tahunan lah. Ini sudah dilakukan panen perdana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu judul yang menarik, yaitu kesalahan-kesalahan para petani kelapa sawit dalam hal memupuk tanaman yang belum menghasilkan. Pada umumnya para petani kelapa sawit di daerah saya itu mereka beranggapan bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita itu masih kecil, yang dibutuhkan itu hanya pupuk urea dengan dolomit saja. Yang pertama dolomit untuk menghilangkan zat asam, sementara yang urea itu untuk menghijaukan daun. Nah, itu saja. Jadi pupuk yang seperti pupuk TSP, kemudian pupuk KCl, dan pupuk seperti boron atau borat itu tidak mereka berikan. Alasannya karena tanamannya kelapa sawit itu masih kecil dan belum saatnya menghasilkan buah. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita punya tanaman kelapa sawit, kemudian kita harapkan pertumbuhannya itu maksimal, maka tanaman kelapa sawit kita juga butuh unsur hara yang lengkap. Nggak cukup hanya dikasih urea kemudian dikasih dolomit akan tumbuh dengan maksimal, maka itu adalah hal yang mustahil. Sama seperti manusia, ketika manusia itu pengen tumbuh dengan baik, tumbuh dengan optimal, maka juga membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada makanan pokoknya, kemudian aneka lauk pauknya, sayurnya, buahnya, kemudian ditambah dengan susu. Begitu pula dengan tanaman kelapa sawit kita, tentu ya dibutuhkan juga unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, boron, dan lain sebagainya. Nah, ini di depan saya ini adalah salah satu contoh ya. Ini nampaknya sekilas ini adalah tanaman dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari dekat ini ya, daunnya itu membentuk mata pancing seperti ini. Ha, tengok nih ya, tuh kan, daunnya membentuk mata pancing, tuh seperti ini ya, tuh. Ini adalah diakibatkan karena dulunya teman saya ini tidak pernah memberikan pupuk KCl ya. Jadi selama umur tanamannya ini masih kecil, dari umur 0 sampai 2 tahun yang diberikan hanya urea saja sama dolomit. Nah, akhirnya ya seperti ini. Ini adalah defisiensi boron ya. Ini ada gejala kekurangan unsur hara boron. Ini disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara unsur nitrogen dengan kalium yang diberikan. Artinya bahwa teman saya ini terlalu over dalam memberikan pupuk urea, sementara tidak diimbangi dengan pupuk kalium yang diberikan. Memang sama sekali tanaman ini belum pernah diberikan KCl ya. Akhirnya ya seperti ini. Ini baru nampak ini ya, jalan waktu TM pertama ini baru nampak ini gejalanya kan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita itu masih kecil ya, unsur haranya harus lengkap. Jadi nggak bisa hanya dikasih urea ke dolomit saja ya, akhirnya seperti ini. Ketika masuk TM1 nih muncul gejala defisiensi boron, daunnya keriput-keriput, membentuk mata pancing. Nah, kemudian ini baru nampak bintik-bintik kuningnya ini. Nah, ini ya, ini adalah bukti terjadi defisiensi kalium di sini ya. Kekurangan KCl ini. Nah, nampak ini ya. Ini rata-rata ini kita lihat pada tanaman yang lain ya. Kita lihat pada tanaman yang lain. Nih, daunnya keriput-keriput kan. Nah, seperti ini ya.
Nah, kita lihat memang rata-rata ini ada satu hamparan, ini memang semuanya kasusnya sama. Bahkan tuh, ini yang paling nampak sekali ya. Terjadi gejala white stripe di sini ya. Tuh, tengok tuh. Tuh ya. Jadi ada belang-belang putih di sepanjang helaian daun sawit itu, sampai ke atas sana itu. Jadi ini membuktikan bahwa tanaman kelapa sawit itu dulunya memang tidak tercukupi unsur kaliumnya. Tuh, hanya dikasih urea terus saja ini. Tuh, ya seperti itu. Oh, sampai ke atas tuh. Ini ya. Jadi setelah saya tanya kemarin pada teman saya, ternyata KCL-nya baru dikasih setelah berbuah inilah. Setelah dilakukan panen perdana, udah nampak buahnya, baru dikasih pupuk KCL. Nah, sementara sebelum itu belum pernah sama sekali dikasih pupuk KCL. Ya wajar kalau seperti ini ya. Nah, jadi sekali lagi bagi kawan-kawan yang barangkali memulai budidaya kelapa sawit ya. Namanya tanaman kelapa sawit, dia meskipun belum menghasilkan ataupun sudah menghasilkan, ya tetap saja kita berikan pupuk yang cukup. Tidak bisa kita berikan hanya 1 atau 2 macam saja, tetapi cukup. Ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kalium, ada magnesium, ada boronnya, dan lain sebagainya. Bahkan ini yang udah berat ini gejalanya ini. Tuh, pelepahnya memendek itu. Ya, pelepahnya memendek itu. Ini memang udah berat ini apanya ini, gejalanya ini. Tuh, nah ini lagi. Tuh, daunnya menggulung-menggulung, dia nggak mau membuka. Tuh, sekilas nampaknya sehat, cuman enggak ini. Tuh, daunnya menggulung-menggulung ya. Tuh. Jadi hampir rata-rata semuanya ini terkena semua ini. Jadi solusinya kalau udah seperti ini ya kita kasih pupuk boran, kemudian kita berikan pupuk KCL dengan dosis yang cukup ini. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia.